Terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku dan masih disiarkan langsung dari Masjid Raya Al-Kausar, Villa Dago Raya Pamulang, Tangerang Selatan. Nah pemirsa, mungkin kita sering mendengar kalimat kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Artinya kegagalan bukanlah akhir segalanya. Nah guru kita Habib Ahmad Al-Kaf akan mengajarkan kepada kita semuanya bagaimana bangkit dari kegagalan tersebut. Fadal Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala kulli halin minal ahwal. Allahumma salli wa sallim على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان ila yaumiddin, amma ba'du. Yang saya muliakan dan kita semua muliakan guru kita Al-Ustaz Zaki Mirza yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ustaz Sofyan sebagai host kita dan kru TV One semuanya, Damai Indonesiaku yang dimuliakan oleh Allah, wabil khusus jamaah Masjid Raya Al-Kautsar Villa Dago Pamulang, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Wabil khususil khusus pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun Anda berada, mudah-mudahan senantiasa diberi keberkahan oleh Allah, diberi kebahagiaan dunia sampai akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Subhanallah, tema hari ini luar biasa, yaitu adalah kegagalan mengajarkan kita kesuksesan. Orang kadang-kadang secara logika biasa, gagal kok sukses, aneh bin ajaib. Tapi sebetulnya ini adalah bedanya manusia dengan makhluk yang lain. Makhluk yang lain tidak diberi akal, kalau manusia diberi akal, makanya akal itu yang menjadikan kesuksesan. Ini adalah memanusiakan manusia. Manusia itu dalam hidup pasti ada bermacam-macam, betul apa betul? Bermacam-macam kejadian. Dan manusia tahu batasannya diri adalah sebagai manusia. Subhanallah. Kayaknya enak turun dikit ya Bu, Pak. Iya. Bismillah. Subhanallah, kegagalan itu adalah sesuatu langkah pertama dalam kehidupan. Tadi kita sudah dengar banyak dari Ustaz Zaki kita. Subhanallah, dalam hidup itu pasti ada gagal. Yang tidak gagal cuma siapa? Yang kuat dikit. Yang tidak gagal cuma siapa? Yang namanya manusia pasti. Allah sengaja lagi diajarkan manusia untuk menjadi hamba yang soleh, hamba yang dicintai oleh Allah Jalla Jalaluh. Karena dengan gagal kita tahu diri kita kurang apa kuat. Kalau kuat perlu kita latihan apa tidak? Perlu latihan. Latihan sendiri bisa apa tidak? Gak bisa. Tadi dicontohkan oleh guru kita, anak kecil jatuh dulu, nangis, minta tolong, betul. Berusaha bangun gak bisa, ibunya datang, ayahnya datang, wah luar biasa, bangun, semangat lagi, subhanallah minta tolong. Padahal kadang-kadang ibunya sendiri lagi kakinya, ayahnya lagi sakit, lemah. Itulah kegagalan. Kegagalan jatuh gak bisa minta tolong. Kepada siapa? Diajarkan oleh Allah dalam Islam. Kembalilah kepada Allah. Makanya kalau mau berhasil, satu, kuatkanlah dengan iman kita. Kegagalan itu biasa. Mau jadi apa, mau naik sepeda, biasanya nggak pinter naik sepeda kecuali apa? Jatuh dulu, betul apa betul? Dia jatuh, nah ini alamat pinter katanya. Betul apa betul?
apalagi mau jadi pejabat. Kadang-kadang ada nggak yang suka gagal? Ada apa tidak? Ada apa tidak? Kita dengar sendiri di TV berita, gagal saya sekali, 2 kali, 3 kali. Alhamdulillah sekarang jadi. Keren apa tidak kira-kira? Dalam kegagalannya belajar macam-macam. Ketika jadi sudah matang, mudah-mudahan jadi pemimpin yang membahagiakan bangsa. Ini adalah kegagalan. Coba kalau langsungan kadang-kadang timbul rasa apa? Kalau sombong itu alamat. Kok tahu? Nah, orang biasanya kalau sombong alamat apa? Jatuh. Tapi kalau gagal hati-hati, tambah hati-hati. Bagaimana ya berpikir? Ketika berpikir minta tolong sama siapa? Fulan. Kadang-kadang dia ada kepentingan, kesini ada kepentingan. Yang tidak ada kepentingan siapa Pak? Yang kuat siapa Pak? Allah. Inilah bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia dari mulai merdeka, setelah merdeka dibuat untuk kita kehidupan kebersamaan kita adalah berdasarkan apa? Pancasila. Kenapa Pancasila? Karena di awalnya adalah ada ketuhanan. Anda tidak akan berhasil kecuali kalau Anda beriman kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah segala-galanya. Kalau bagi orang Islam, Tuhan adalah Allah Jalla Jalaluh. Makanya di dalam mukaddimah Undang-Undang Dasar kita, atas berkat yang atas berkat ini, ingat rahmat Allah. Kita bisa, yang nggak bisa jadi bisa. Tidak ada yang namanya mustahil. Maka biasanya dengan kegagalan kita akan meraih kesuksesan. Jangan kita putus asa. Tapi kalau yang satu lagi itu ngajarkan, lah kamu gagal, enggak bakal kamu bisa menang. Siapa yang ngomong begitu? Tuh di sana jawab. Siapa yang ngomong begitu? Kok di sini pada diem? Kayaknya teman lama jadi nggak enak ya. Betul apa betul? Biasanya setan bikin ragu kita. Udah gagal nggak jadi dah. Nanti gimana? Nanti gini. Yang bikin ragu siapa? Yang bikin ragu siapa? Itu kegagalan sebetulnya menjadikan kita tambah semangat. Kita harus belajar lagi. Kita harus ini, gunakan akal. Setelah akal nggak mampu. Ada yang maha mampu. Siapa itu? Makanya Allah dalam Al-Quran mengatakan, wal asri innal insana lafi illal ladzina wa amilus wa tawasau. Coba 4 perkara. Di sini khusus untuk manusia. Wal asri, demi masa. Allah yang bersumpah. Innal insana lafi, khusus untuk manusia. Tidak mengatakan khalqi, makhlukku, ciptaanku. Walaupun manusia itu adalah ciptaanku, tapi manusia yang paling mulia disayangi oleh Allah. Wa qad karramna bani Adam. Kenapa? Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia yang seharusnya mulia dalam keadaan rugi, dalam keadaan celaka, dalam keadaan hancur lebur kalau orang rugi. Betul apa betul? Luar biasa. Jangan, kata Allah. Kalau tidak dengan 4 perkara. Pertama kali adalah apa? Amanu alladzina illalladzina amanu, yang beriman bahwa ada Allah, ada yang maha kuat, yang enggak bisa menjadi yang kalah, yang miskin. Wah, boro-boro nih. Bisa apa tidak kira-kira? Yang dulu gagal dilamar. Lamar apa ini? Kita nggak cerita. Betul betul. Kadang-kadang putus asa. Saya sudah ada yang dekat, gagal lagi. Ada apa tidak kira-kira? Ngelamar kerjaan, gagal. Jadi calonkan ini itu, gagal. Tapi jangan putus asa. Ada siapa? Allah bisa merubah segala-galanya. Innama amruhu
syai'an ayyakulalahu. Nah ini Allah. Kita lihat pilkada ini itu Masya Allah, yang dipikir menang tahu-tahu yang kayaknya kalah. Wah, aneh bin ajaib ini. Aneh bin ajaib. Tapi terjadi apa tidak? Tenang, yang menang jangan sombong, yang kalah jangan putus asa, terus wah nggak bisa, ini pasti begini nih, ini begini. Udah kalah tambah salah. Betul apa betul? Ada Allah. Kalau memang kalah dicurangi, Allah akan tunjukkan kebaikannya. Betul apa betul? Ini adalah rahmat daripada Allah Jalla Jalaluh. Kalah, menang, kegagalan ini adalah suatu yang menjadikan kita melek. Kita berpikir, ayo kita bagaimana caranya? Jualan begitu juga. Ini gagal, cari yang lainnya. Betul apa betul? Di sini nggak dapat, di sono insya Allah akan dapat 10 kali lipat ganda. Amin aja. Betul apa betul? Ngelamar, gagal. Kira-kira banyak nggak wanita lain? Nah, tidak dilamar nggak jadi. Kira-kira banyak nggak pria lain? Wah, lebih kencang. Ini subhanallah, makanya kegagalan kita tenang. Mudah-mudahan Allah pilihkan yang lebih baik. Ketika gagal dalam satu hal, mudah-mudahan ke depan Allah lagi pilihkan yang lebih baik. Diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad adalah berhusnudzan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih, jazakumullah ahsanul jaza, Habibana, Habib Ahmad Al-Kaf. Apa yang disampaikan oleh beliau tadi, persis apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Yusuf ayat 87, yaitu wala tai'asu min rauhillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Mudah-mudahan kita bisa belajar dari kegagalan-kegagalan yang pernah kita alami. Nah, pemirsa, kita akan bahas lebih dalam lagi di sesi tanya jawab. Namun sebelumnya, guru kita Ustadz Zaki Mirza sudah berganti posisi untuk berbagi berkah bersama para jamaah semuanya bersama Luwak White Coffee. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu, masih hidup? Waktunya kita kuis Luwak White Coffee berbagi berkah. Berbagi apa, Bu? Alhamdulillah, insya Allah saya akan berbagi berkah kali ini. Dan setiap jamaah yang beruntung yang bisa menjawab pertanyaan saya nih, saya mau kasih hadiah langsung dari Luwak White Coffee sebesar 1 juta rupiah. Alhamdulillah. Berapa nilainya, Bu? Apal banget kalau sama duit nih ya. Nanti yang mendapatkan hadiah insya Allah jangan lupa dipotong apa? Potong pajak. Insya Allah yang bisa menjawab pertanyaan saya silahkan angkat tangan. Nanti maju ke depan bersama saya, kita serahkan hadiahnya langsung. Oke, pertanyaannya siap-siap. Sudah siap, Bu? Sudah siap? Mau kemana? Oke, pertanyaannya yang nanti bisa langsung angkat tangan. Surat dan ayat dalam Al-Quran di surat apa? Ayat berapa yang melarang kita untuk berputus asa? Siapa yang bisa? Angkat tangan. 1, 2, 3. Oh, yang bisa 1256 orang. Baik, sepertinya yang ini Neng kita, alhamdulillah. Siap. Boleh kita panggil ke depan? Oke, silahkan di sebelah kiri saya. Oh, saya sebelah sini. Waduh, ketukar posisi nih. Baik, jadi salah posisi. Baik, dengan Neng siapa namanya? Saya Jasmine. Jasmine, Iya. Masya Allah. Neng Jasmine, surat dan ayat dalam Al-Quran yang melarang kita untuk berputus asa, surat apa dan ayat keberapa? Quran Surah Yusuf ayat 87. Surat Yusuf ayat 87. Jawabannya alhamdulillah benar. Alhamdulillah. Subhanallah, jazakillah khairul jaza. Untuk itu beliau mendapatkan berhak berapa tadi, Bu? 1 juta rupiah. Jangan lupa ini persembahan dari Luwak White Coffee. Kita serahkan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa 1 juta dipotong pajak. Baik, mudah-mudahan berkah dunia akhirat. Hadiahnya juga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.